Hubungan antara Jepang dan Cina kembali memasuki fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini bermula dari berbagai kebijakan baru Jepang yang dianggap terlalu frontal terhadap Beijing, terutama setelah Perdana Menteri baru Jepang, Takeshi Sanada, yang dikenal berkarakter keras dalam isu keamanan, mengumumkan wacana revisi pertahanan nasional. Sebelum ia duduk di kursi Perdana Menteri, Takeshi sudah sering mengkritik ekspansi militer Cina, dan kini setelah berada di tampuk kekuasaan, kata-katanya berubah menjadi kebijakan nyata. Pemerintah Cina langsung merespons dengan mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya agar menghindari Jepang. Alasannya, situasi politik yang dianggap tidak bersahabat. Tindakan ini berdampak besar. Lebih dari 1,5 juta wisatawan Cina akhirnya membatalkan rencana liburan ke Jepang. Padahal, wisatawan Cina menyumbang pemasukan besar untuk sektor pariwisata Jepang. Efek domino pun muncul. Sektor hotel merugi, maskapai menyesuaikan jadwal, dan pemerintah daerah Jepang yang mengandalkan pemasukan turis kini kelimpungan. Di pihak lain, Jepang seolah tidak ingin dicap hanya sebagai negara yang diam menunggu keadaan. Dalam beberapa bulan terakhir, Tokyo mempercepat pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau yang lokasinya sangat dekat dengan Taiwan. Jepang juga telah mendatangkan gelombang pertama rudal Tomahawk dari Amerika Serikat, rudal jarak jauh yang bisa menghantam target hingga ribuan kilometer jauhnya. Pengadaan ini merupakan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Jepang modern setelah Perang Dunia II. Pemerintahan Takeichi juga mempercepat target anggaran pertahanan menjadi 2% dari PDB pada 2026, sebuah langkah agresif yang sebenarnya belum direncanakan untuk 2 tahun ke depan. Dengan kata lain, Jepang sedang mempersiapkan diri menghadapi situasi terburuk, bahkan sebelum ancaman nyata terjadi. Belum lama ini, sebuah kapal perusak Jepang, JS Chokai, tiba di Amerika untuk menjalani modifikasi besar-besaran. Kapal ini dipersiapkan agar mampu menembakkan rudal Tomahawk. Dalam tradisi Jepang pasca perang, memiliki kemampuan ofensif semacam ini sebenarnya dianggap melanggar semangat konstitusi pasifis mereka. Namun, era sudah berubah. Jepang kini melihat dirinya berada di kawasan yang semakin bergejolak. Cina terus memperkuat militernya, kapal induk ketiga mereka resmi diluncurkan, angkatan lautnya berkembang pesat, dan patroli udara serta maritim dilakukan semakin dekat dengan wilayah Jepang. Aktivitas militer Beijing di sekitar Taiwan juga meningkat drastis. Konflik lain yang semakin memperkeruh suasana adalah sengketa abadi antara Cina dan Jepang mengenai pulau-pulau kecil yang disebut Senkaku oleh Jepang dan Diaoyu oleh Cina. Pulau ini tidak berpenghuni, tetapi kaya sumber daya alam dan berada di jalur pelayaran penting. Selama bertahun-tahun, kedua negara mengklaimnya sebagai bagian dari wilayah kedaulatan masing-masing. Kini, dengan memanasnya hubungan politik dan militer, isu ini kembali menjadi bara yang siap menyulut api. Beijing menilai bahwa keputusan Jepang membeli rudal Tomahawk menunjukkan bahwa Tokyo tidak lagi hanya bertahan, tetapi sudah menyiapkan kemampuan menyerang balik. Ini sangat mengkhawatirkan Cina, mengingat rudal tersebut dulunya digunakan Amerika untuk membuka serangan dalam konflik besar seperti Irak dan Libya. Bagi Cina, kemampuan seperti itu jelas merupakan ancaman langsung kepada wilayah daratan mereka. Rudal Tomahawk sendiri memiliki reputasi kuat. Dengan jarak tempuh lebih dari 1.000 mil, rudal ini bisa menembus sistem pertahanan berlapis. Bahkan, dalam beberapa kejadian, rudal ini digunakan dari kapal selam untuk menyerang fasilitas nuklir di negara musuh. Jepang, sebagai negara kepulauan dengan puluhan kapal perusak modern, tentu akan menjadi pengguna Tomahawk yang sangat efektif. Namun Jepang tidak berhenti pada rudal impor. Negara tersebut kini tengah mengembangkan rudal hipersonik mereka sendiri, senjata yang dapat melesat lebih dari 5 kali kecepatan suara dan hampir mustahil dicegat. Pengembangan ini menunjukkan bahwa Jepang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada Amerika. Mereka membangun sistem pertahanan yang mandiri dan canggih. Di sisi lain, Cina melihat manuver Jepang ini sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas kawasan. Beijing tak tinggal diam. Pemerintah Cina telah memanggil diplomat Jepang, mengecam keras pernyataan Tokyo mengenai isu Taiwan, dan memperingatkan bahwa Jepang sedang bermain api. Dalam pandangan Cina, Taiwan adalah bagian dari wilayah mereka yang tak terpisahkan. Setiap negara yang dianggap mencampuri urusan Taiwan akan dianggap musuh politik. Tokyo mencoba memperbaiki keadaan dengan menegaskan bahwa mereka tetap menghormati deklarasi bersama tahun 1972, ketika Jepang secara resmi mengakui satu Cina. Namun Beijing tetap tidak puas. Sebagai balasan non-militer, Cina mulai menerapkan pembatasan ekspor produk laut Jepang, serta mempertimbangkan langkah-langkah ekonomi lainnya. Cina tahu betul bahwa jalur ekonomi adalah senjata efektif untuk menekan Tokyo tanpa perlu melepaskan satu peluru pun.
Sementara itu, Jepang menyadari bahwa ketergantungan ekonomi pada China juga merupakan titik lemah. Jepang adalah salah satu negara yang menormalisasi hubungan ekonomi dengan China sejak awal 1970-an, dan kini hubungan dagang kedua negara sangat besar. Ketika turis China membatalkan perjalanan ke Jepang, efeknya langsung terasa. Restoran, hotel, toko elektronik, hingga pusat perbelanjaan mengalami penurunan yang signifikan. Namun konflik ini bukan hanya soal ekonomi dan militer. Ada unsur psikologis yang sangat kuat. Sejak lama, masyarakat Jepang memiliki kekhawatiran bahwa ekspansi China di Asia Timur suatu hari akan sampai ke wilayah mereka. Di sisi lain, masyarakat China memiliki memori kelam mengenai pendudukan Jepang pada masa perang, yang membuat mereka sangat sensitif terhadap peningkatan militer Tokyo. Dengan semua elemen itu, rivalitas sejarah, kepentingan ekonomi, sengketa wilayah, Taiwan, ekspansi militer, dan tekanan geopolitik global, hubungan Jepang dan China kini semakin sulit diprediksi. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat terus memperkuat aliansi dengan Jepang. Washington melihat Tokyo sebagai pilar penting dalam upaya menahan pengaruh Beijing di kawasan Indo-Pasifik. Pertanyaannya, apakah persaingan ini akan menuju konfrontasi terbuka, ataukah masih bisa dikendalikan melalui diplomasi? Melihat dinamika sekarang, Jepang jelas tidak ingin terlihat lemah. Mereka memperkuat pertahanan, meningkatkan anggaran, menambah persenjataan, dan memperkuat posisinya di sekitar Taiwan. China pun mempertegas sikap bahwa mereka menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan Taiwan, termasuk dari Jepang. Situasi semakin meruncing ketika China memberi sinyal bahwa mereka siap menghentikan impor produk laut Jepang. China adalah salah satu pasar ekspor terbesar bagi Jepang, sehingga keputusan ini akan menjadi pukulan ekonomi yang besar. Tindakan ini menambah daftar tekanan yang dipasang China untuk mengingatkan Jepang agar tidak bermain terlalu dekat dengan isu Taiwan. Pada akhirnya, apakah konflik ini akan meledak, ataukah hanya menjadi tekanan diplomatik yang berlangsung bertahun-tahun? Semua pihak kini sedang memantau perkembangan dengan hati-hati. Asia Timur berada di titik paling sensitif dalam 2 dekade terakhir. Kebijakan satu negara bisa memicu reaksi berantai di negara lain. Jepang kini sedang mempersiapkan diri, China sedang menaikkan tensi, dan Taiwan masih menjadi pusat pusaran konflik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ketegangan antara Jepang dan China akan berubah menjadi konflik bersenjata? Ataukah diplomasi masih mampu meredakan situasi?